warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? I hope you are fine. Do you still remember what we have studied before about the report text? One of the language feature of report text is simple present. Now we are going to discuss about the simple present. First, what the simple present tense is. Simple present tense is a verb tense which is used to show generalization, habits, repetition, and action happening now. Mula-mula, kita harus mengetahui apa sebenarnya simple present tense tersebut. Simple present tense adalah perubahan kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan kebenaran atau kenyataan umum, kebiasaan, pengulangan, dan kegiatan yang dilakukan sekarang. The first function of simple present tense is to show generalization. Fungsi pertama dari simple present tense adalah untuk menyatakan kebenaran umum. It is used to show general truth or facts. Jadi digunakan untuk menyatakan kebenaran umum. For example, the sun sets in the west. Matahari terbenam di sebelah barat. Atau bisa juga yang lain, the lion eats meat. Singa makan daging. Atau misalnya, the birds have wings. Burung mempunyai sayap. Function 2 is habits or repetition. Habits or repetition, it is used to show the action is usual or repeated. The action can be a habit, a hobby, or a daily event or something that often happens. Fungsi kedua dari simple present adalah untuk mengungkapkan kebiasaan atau sesuatu yang dilakukan berulang-ulang. Ini digunakan untuk menyatakan kegiatan yang biasa dilakukan atau kegiatan tersebut dilakukan berulang-ulang. Kegiatan tersebut bisa berupa sebuah kebiasaan, sebuah hobi, sebuah kegiatan yang dilakukan sehari-hari, atau sesuatu yang selalu terjadi. Misalnya, I go to school every day. I pray every day. She goes to work every day. Jadi sesuatu yang selalu dilakukan berulang-ulang. Function number 3. Now, sometimes simple present is used to show that the action is happening now. For example, she is here now. I'm here now. He needs help now. Kadang-kadang, simple present tense juga digunakan untuk menunjukkan sebuah kegiatan yang dilakukan sekarang. Seperti contoh yang tadi, I'm here now. Saya di sini sekarang. She is here now. Dia di sini sekarang. Atau he needs help right now. Dia membutuhkan pertolongan sekarang. Time signal. Time signal is penanda waktu yang digunakan dalam simple present tense. Below are the time signal used in simple present tense. Di bawah ini adalah penanda waktu yang biasa digunakan dalam simple present tense, yaitu always, selalu, every, setiap,
never, tidak pernah, often, sering, sometimes, kadang-kadang, usually, selalu, ever, pernah, rarely, jarang, seldom, jarang. Now we come to the formula of simple present tense. Sekarang kita akan membahas tentang rumus dari simple present tense. Yang pertama adalah kalimat positif. Subject plus verb 1 s or es plus object. Artinya, subjek ditambahkan dengan verb 1. Verb 1-nya ini ditambahkan lagi dengan s atau is, kemudian objek. Verb 1 yang ditambahkan s atau is ini hanya verb 1 yang adalah he, dia laki-laki, she, dia perempuan, it, dia benda atau binatang yang berjumlah 1. Jadi ingat ya, jumlahnya adalah 1. Contohnya, I go to school every day dan she goes to school every day. Kenapa I go dan she goes? I go karena subjeknya bukan merupakan he, she, atau it yang berbentuk tunggal. Jadi dia tidak usah ditambahkan s atau es. Sedangkan she goes karena subjeknya adalah he dan she adalah dia perempuan. Kita lanjut kepada kalimat negatif. Kalimat negatif rumusnya adalah subject plus do not atau does not plus verb 1 plus object. Jadi dalam kalimat negatif tidak ada penambahan s atau es kepada kata kerjanya atau verbnya. Sedangkan do not dipakai untuk I, saya, you, kamu, they, mereka, we, kita. Sedangkan does not dipakai untuk he, she, dan it. Contohnya, I do not go to school every day. Atau, she does not go to school every day. Kita lanjut kepada interrogatif. Interrogatif rumusnya do or does plus subject plus verb 1 plus object. Jadi interrogatif ini artinya apakah? Apakah kamu pergi ke sekolah setiap hari? Do you go to school every day? Atau jika subjeknya adalah he, she, atau it, dia menggunakan does she go to school every day? Gimana? Do you understand? I hope. Formula B form. Formula B form adalah rumus yang digunakan dalam simple present jika tidak ada kata kerja. Jadi, dalam simple present ada dua jenis formula, yaitu formula verb, formula yang memakai kata kerja, dan formula non-verbal atau formula yang tidak memakai kata kerja. Sebagai gantinya dipakailah to be. To be ini sebagaimana kalian ingat adalah is, dan are. Is untuk he, she, dan it, sedangkan are untuk you, we, they, dan untuk I. Kita lanjut ke kalimat positif. Kalimat positif rumusnya subject plus to be plus object. Example, a cactus is a member of Cactaceae family. Contohnya, kaktus adalah keluarga dari Cactaceae. Jadi, di sini subjeknya adalah a cactus sama dengan it, kemudian to be-nya adalah is, kemudian objeknya adalah a member of Cactaceae family. Untuk kalimat negatifnya, rumusnya adalah subject plus to be plus not plus object. Contohnya, they are not fish. Jadi subjeknya they, kemudian to be-nya are plus not and objeknya fish. Jadi they are not fish. Mereka
bukan ikan. Kemudian untuk interrogatifnya, seperti biasa, to be-nya diletakkan di depan. To be plus subject plus object. Contohnya, are jellyfish really fish? Apakah ubur-ubur adalah ikan? Demikian tentang formula be form. Remember, hal-hal yang perlu kalian ingat dalam simple present tense. Yang pertama adalah only he, she, it plus s or es. Jadi hanya he, she, dan it yang ditambahkan s atau is. Selain he, she, dan it tidak perlu ditambahkan s atau is dan tetap kepada kata kerja bentuk pertamanya. Kemudian yang harus kalian ingat juga adalah only positive sentence plus s or is. Hanya kalimat positif saja dengan subjek he, she, dan it yang ditambahkan s atau is. Pada kalimat negatif ataupun pada kalimat interrogatif tidak perlu kata kerjanya ditambahkan s atau is. Kemudian only a verb that ends in ss, sh, ch, x, or o that plus es. Jadi hanya kata kerja yang berakhiran yang di belakangnya ss, sh, ch, x, atau o yang ditambahkan is. Contohnya misalnya kata kerja miss yang artinya rindu. Misalnya he misses her mother. Dia merindukan ibunya. Jadi miss karena berakhiran ss ditambahkan is. Kemudian kata kerja yang lain yang berakhiran sh misalnya wash mencuci. Contohnya mother washes the dishes. Ibu mencuci piring. Kemudian kalau kata kerja yang berakhiran ch misalnya watch menonton. Jadi misalnya contohnya Tika watches TV every day. Jadi Tika menonton TV setiap hari. Kemudian kata kerja yang berakhiran x. Di sini kata kerja misalnya memperbaiki, fix. Jadi father fixes the bicycle. Jadi fixnya ditambahkan es. Kemudian kata kerja yang berakhiran o. Contoh yang paling sederhana adalah go. Jadi misalnya Akbar goes to school every day. Alhamdulillahirabbil alamin, we have come to the last session. Thank you very much for your watching and don't forget to do your tasks and see you next time.